syukur untuk setiap berkat Tuhan, untuk anugerahnya. Kalau pada hari ini kita masih dapat beribadah kepadanya, mari kita mau naikkan syukur kita. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Syukur, syukur bagimu. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh dapat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Yesus. Kau baik Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami, kami mau bawa hati kami di altar-Mu Yesus. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang mampu menolong kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan, sumber pengharapan kami. Ini kami Tuhan. Kami berserah kepada Engkau Yesus. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dari awal kita naikkan pujian ini, katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
terima anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Nya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku menjadi yang baru Tuhan. Amin. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Mujizat terjadi. Kemenangan terjadi. Saat datang di altarnya. Kami datang ke altar-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Kami bawa doa-doa kami kepada Tuhan. Kami bawa setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Yes Lord, hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya jawaban dari setiap permasalahan kami Tuhan. Dari setiap pergumulan kami. Dan kami mau bawa datang kepada Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kaulah jawaban Tuhan. Kaulah Yesus Raja. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau siap untuk memberkati kami. Setiap kami yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau lebih lagi. Hanya nama-Mu saja yang layak ditinggikan. Haleluya. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan lebih lagi. Dialah sumber segalanya. Dialah kekuatan. Dialah batu karang. Dialah mazmur kita. Dialah pujian dan penyembahan kita. Pada hari ini mari kita mau bersorak-sorai bagi namanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mau bernyanyi lebih sungguh lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kita bersorak-sorai bagi namanya. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu kita. Dan keselamatanku hanya padamu. Hatiku percaya Kaulah menara
jiwaku bersuka, bersorak tinggikan namamu, memuji menyenangkan hatimu. Oh, ku angkat hatiku Tuhan, ku angkat suaraku di hadirat-Mu Tuhan. Nyanyikan bersama pujian bagi anak domba, ada kuasa di dalam nama-Nya. Sama-sama katakan, darah-Nya, darah-Nya mematahkan belenggu dosa. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Nya menghancurkan segala musuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal kita naikkan pujian ini sama-sama. Come on. Betapa jiwaku bersuka, bersorak tinggikan namamu, memuji menyenangkan hatimu. Oh Tuhan, ku angkat hatiku padamu, ku angkat suaraku di hadirat-Mu Tuhan. Nyanyi sama-sama, nyanyikan bersama pujian bagi anak domba, ada kuasa di dalam nama-Nya. Haleluya, darah-Nya, darah-Mu Yesus mematahkan belenggu dosa. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Nya menghancurkan segala-Mu. Sekali lagi katakan, darah Yesus, darah-Nya mematahkan belenggu dosa. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Nya menghancurkan segala musuh, menghancurkan segala musuh, menghancurkan segala musuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau saja Yesus. Haleluya, Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara, mari saya mau ajak kita semua untuk memperkatakan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu dapat memuji Yesus Tuhan kami. Pada hari ini Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Inilah pelita dan terang bagi kami Tuhan. Bimbing kami selalu Tuhan, agar tidak serong jalan kami Tuhan.
agar mata kami selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Di situasi yang berat saat ini Tuhan, kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Allah kami yang begitu penuh kasih. Allah kami yang baik. Haleluya Yesus. Kami mau bernyanyi bagi-Mu. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, semuliaan hanya bagi Tuhan. Dari awal naikan pujian ini katakan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji Yesus. Haleluya, kami mau menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak Yesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yes, Lord. Ku selalu. Hanya Kau yang layak Yesus. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami, di mana kami boleh dan masih dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang boleh disampaikan bersama kami dengar, boleh menjadi bekal bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tolong akan hamba-Mu agar dapat menyampaikannya dengan kata yang dapat dimengerti dan mudah untuk ditangkap oleh setiap para pendengar, agar mereka boleh benar-benar merasakan Engkau boleh hadir di dalam hidup mereka melalui firman-Mu. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan bertitik tolak dari surat Yakobus, pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-12. Di mana perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pengujian dan Pencobaan. Saya akan coba untuk menyampaikan melalui topik ini. Pada ayat 12 firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Seluruh dunia masih mengalami yang namanya ujian dan pencobaan. Dan pencobaan ujian yang melanda dunia, masyarakat dunia bukanlah sederhana, tapi sungguh sangat-sangat serius. Karena ini menyangkut masa depan orang banyak. Kita mendengar di berbagai tempat terjadi PHK, karyawan dirumahkan. Dan saudaraku, penyakit ini telah membawa sebuah pemisahan dengan orang-orang yang kita kasihi. Namun, ketika ujian datang, ketika pencobaan datang, bukan berarti tanpa tujuan. Saudara, persoalan, masalah, situasi, kondisi yang buruk, pencobaan serta ujian dan apapun bentuknya, itu merupakan deret hitung bagi setiap orang percaya, dan juga merupakan deret ukur untuk melihat sejauh mana, sepanjang apa kita kalau menyanyi mencintai Tuhan, sejauh mana, sepanjang apa cinta kita kepada Tuhan yang kita sembah dan kita agungkan, sejauh mana, sepanjang mana ketaatan kita kepada Tuhan, sejauh mana, sepanjang apa melalui ujian dan pencobaan yang muncul, yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita telah menjadi pribadi yang malas untuk menyanyi karena kita tidak bisa berkumpul di gereja? Apakah kita sudah menjadi malas, tidak setia lagi untuk membaca setiap firman Tuhan yang ada dalam Alkitab? Hadirnya ujian dan pencobaan tidak terlepas untuk mengukur seberapa jauh, seberapa panjang kita dapat hidup dalam disiplin, seberapa jauh, seberapa panjang, saudaraku, kita bisa terus bertekun menanti datangnya pertolongan Tuhan, ataukah kita sudah mulai putus asa? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang Ayub pernah berkata di dalam kitab Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10. Dia tahu jalan hidupku.
Seandainya ia menguji aku. Perhatikan baik, maka kemudian dikatakan aku akan timbul seperti emas. Ketika pencobaan, ketika ujian itu datang, bertujuan selain mengukur panjangnya, jauhnya, kesetiaan, ketaatan, kecintaan, ketekunan kita kepada Yesus. Bahwa ujian itu akhirnya akan membawa kita bukan menjadi orang percaya yang berkadar besi yang mudah karatan. Atau cuman perunggu. Atau cuman perak. Tapi Ayub berkata, ia tahu jalan hidupku. Oleh karenanya seandainya ia menguji aku, maka aku akan muncul seperti emas. Demikian juga seorang pemazmur. Dan Mazmur pasalnya yang ke-26, ayatnya yang kedua. Sudah perhatikan dikatakan oleh pemazmur, ujilah aku. Nah, ini dia menantang. Ujilah aku ya Tuhan. Dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Selanjutnya dalam ayat ini akan ditemukan. Saudaraku coba lihat pada ayat yang ketiga. Dikatakan sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaran. Jadi ujian, cobaan itu hadir di tengah dunia ini. Termasuk orang percaya pun tak terlepas dari mengalami ujian dan percobaan. Tetapi dari semuanya itu untuk mengukur sejauh mana, seberapa panjang kita dapat hidup di dalam kebenaran. Kita menyembah Allah yang benar. Kita percaya firman yang benar. Tetapi sejauh mana, sepanjang apa kita mau berkomitmen hidup di dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya, Tuhan kenapa? Tuhan mengapa aku harus alami pencobaan? Aku harus alami ujian yang begitu berat seperti ini. Kita tadinya bisa beria-ria kumpul satu dengan yang lain. Sekarang dengan berbagai kebijakan, bukan saja di Indonesia, bukan saja di Jakarta, tapi di seluruh dunia, mengalami hal yang sama. Saudaraku, saya ingin menyampaikan kepada saudara, itu semua tidak terlepas dari yang pertama, untuk menguji kesetiaan orang percaya. Seberapa panjang, seberapa jauh kesetiaan kita mengikut Yesus. Ketika kita hanya bisa di rumah, masihkah kita setia? Saudara, penulis kitab Wahyu, di dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10, mari dengarkan firman kebenaran ini. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Ya, ini kita hidup dalam penjara sekarang. Secara tidak langsung. Bukan penjara di Cipinang. Melainkan kita memenjara diri kita sendiri dengan munculnya PSBB. Kita tidak penting, disarankan untuk tidak keluar, seolah-olah iblis sedang mengurung kita. Selanjutnya dikatakan, supaya kamu dicobai dan kamu katanya akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, saya nggak mau terjemahkan maksud dengan 10 hari. Tapi kita akan mengalami kesusahan. Namun pesan, hendaklah engkau setia. Bukan 2 meter. Hendaklah engkau setia. Bukan 2 kilometer. Hendaklah engkau setia bukan bermil-mil. Tetapi hendaklah engkau setia sampai mati. Sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang Tuhan karuniakan berupa mahkota kehidupan. Hadirnya ujian, cobaan
tidak terlepas daripada mengukur betapa panjang. Berapa panjang maksud saya? Berapa jauh kita berjalan di dalam kesetiaan. Ada lagu sudah lama tidak pernah dinyanyikan. Setia, setialah, setialah sampai mati. Mari kita mau setia, berkomitmen. Apapun yang terjadi. Sebab Allah kita di dalam Yesus. Rasul Paulus tulis ya kepada Timotius untuk mengingatkan saja bahwa sekalipun kita tidak setia, tapi kita punya Yesus yang setia. Amin. Makanya juga ada lagu berkata, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Mari kita mau tetap setia. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun engkau tidak bisa hadir di gereja, engkau sekarang sedang stay at home, tetapi biarlah engkau tetap setia. Sekalipun firman ini disampaikan dengan cara seperti ini, tapi itu masih adalah kemurahan Tuhan. Kita masih berkesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Selanjutnya, kalau yang pertama untuk mengukur seberapa panjang kesetiaan kita, komitmen kesetiaan kita. Selanjutnya untuk mengukur seberapa panjang, seberapa jauh kemurnian iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku, coba kita melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ingat, bukan satu, tapi apa? Berbagai-bagai pencobaan. Lanjut ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan. Membuktikan apa yang harus dibuktikan? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari kapan? Saudaraku, pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Peristiwa yang terjadi, saudara, meyakinkan saya bahwa tidak lama lagi Yesus Kristus Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Nah saudaraku, oleh karenanya ketika dia datang di dalam Injil Lukas dikatakan dia tidak cari orang-orang lalu bertanya, seberapa besar engkau sumbang di gereja? Seberapa kali engkau terlibat dalam pelayanan, entah main musik, entah song leader, entah jadi singer, atau jadi apalah itu. Tetapi dikatakan ketika anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Iman yang seperti apa? Iman yang murni. Iman yang bergantung, berharap, mengandalkan hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pemazmur berkata bahwa dia tetap percaya. Apapun yang terjadi, apapun yang melanda, dia menjaga kemurniannya. Bahwa tidak bisa diisi oleh hal-hal yang lain. Hanya kepada Allah ku percaya, katanya. Dan saudaraku, yang ketiga, seberapa jauh, seberapa panjang ketika ujian, ketika pencobaan itu datang. Maka saudaraku, berapa panjang dan berapa jauh ketekunan kita sebagai orang percaya. Ketekunan itu adalah sesuatu yang tak tergoncangkan di dalam menanti akan datang pertolongan dari Tuhan.
Kebanyakan orang sukar ketika ada informasi, ada berita tentang sesuatu, dia mulai gelisah, dia mulai nervous. Tidak dapat lagi bertekun. Oleh karenanya, di dalam Yakobus pasal 1, ayat 2 sampai ayat 4 saya akan bacakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Jadi Tuhan punya tujuan agar kita tetap bertekun. Bertekun di dalam apa? Menanti. Sebab pertolongan di luar Tuhan itu bukan kita anggap remeh, namun sifatnya sementara. Tawaran pertolongan dari luar sifatnya sementara. Makanya ketika saudaraku seorang pemazmur melihat gunung masalah, dia bertanya dari mana datang pertolongan. Dan dia berkata dengan yakin, dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karenanya, apa yang menjadi sikap kita? Ya, ketika ujian, ketika pencobaan itu datang, selain untuk menguji, mengukur seberapa jauh, seberapa panjang iman percaya kita, kecintaan kita kepada Tuhan, ketekunan kita, kesetiaan kita. Banyak orang cuma bisa menyanyi yang keempat itu untuk mengukur seberapa jauh, seberapa panjang kita tuh mengasihi Tuhan. Saudara, saya agak sedikit itu ketika Tuhan sampai 3 kali menegur seorang rasul yang bernama Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan yang ketiga, saudaraku, Petrus menangis. Seperti Petrus memberikan sebuah indikasi, kok Tuhan gak yakin bahwa aku mencintai dia. Saudara, kadang-kadang kita nyanyi itu lagu, aku mengasihi engkau Yesus dengan apa? Dengan segenap hatiku. Saya coba merenungkan, kalau orang percaya nyanyi kadang-kadang kalau saya melihat aduh dengan ekspresi nampak sungguh-sungguh. Tapi jangan-jangan malaikat bilang, lu itu sudah bohong sungguh-sungguh. Kenapa? Kita nyanyi itu sambil mengepalkan lalu kita kurenungkan firman-Mu. Yang benar. Saya kadang-kadang sama cucu saya, kalau lagi ngomong sesuatu dia bilang, yang benar. Saudaraku, kayaknya malaikat juga begitu ketika kita nyanyi. Aku mengasihi engkau dengan segenap hatiku dan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Sejauh mana, seberapa panjang saudaraku diukur apa benar kau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Belajarlah kepada Rasul Petrus, kenapa Yesus sampai 3 kali menegur dia, apakah engkau mengasihi aku? Di tengah-tengah seperti ini, masih kita memiliki hati untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap mencintai Tuhan. Ini masalah, belum tahu sampai kapan akan berakhir. Tapi kita harus tahu, kita punya Yesus, Sang Penolong yang ajaib. Yang setuju boleh katakan amin. Cintailah Yesus, kasihilah Yesus. Nah, oleh karenanya saudaraku, ketika pencobaan datang, selain untuk menguji, nah, apa respon kita? Respon pertama yang agak baik itu dikatakan mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal 5. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi kukatakan mengucap syukur. Karena itu
itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus. Apapun yang terjadi, ketika kita diuji, seberapa panjang, seberapa jauh, mari kita punya respon yang positif. Yang pertama adalah mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Allah paling tidak suka itu yang namanya bersungut-sungut. Saudaraku, di dalam kitab perjanjian lama kita bilangan itu bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tapi mereka sering bersungut-sungut, maka Tuhan datangkan malapetaka bagi mereka. Dan demikian juga dikatakan di dalam surat Yakobus, malaikat maut akan menghampiri orang suka bersungut-sungut. Jangankan Tuhan, saudaraku. Kita aja sebagai orang tua kalau anak itu bersungut-sungut. Kita aja sebagai pimpinan kalau karyawan itu bersungut-sungut. Diinstruksikan untuk mengerjakan sesuatu. Kita tidak suka dengan sikap bersungut-sungut. Apalagi Tuhan. Oleh karena mari kita mau berhenti untuk bersungut-sungut. Coba tolong tayangkan. Untuk saya mau bacakan 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Yang bertalian dengan pencobaan. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia takkan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, pendeta. Kok pendeta bisa bilang ini pencobaan biasa? Dan kalau saudara mau baca lanjutan dari ayat ini, maka saudara akan temukan kalau engkau meresponi dengan bersungut-sungut, maka saudaraku kita akan mengalami hal-hal yang kurang konstruktif untuk kita terima daripada Tuhan. Nah, yang terakhir respon kita tetap percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Dia turun tangan memberkatiku, memulihkanku. Tetap percaya. Kepada Tuhan aku percaya, aku tidak takut kalau firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kepada siapa engkau mau percaya di tengah-tengah situasi seperti ini? Tetaplah percaya kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Sebagai ayat terakhir, mari saya ajak untuk kita membuka Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37. Saya akan membaca buat saudara sekalian dari ayatnya yang ketiga. Sampai dengan ayat kelima. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah apa? Setia. Diamlah, kita pemerintah bilang apa? Stay at home. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, kata ayat 4. Selanjutnya ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Percaya. Oleh percaya kita akan mengalami pertolongan. Karena dengan percaya firman Tuhan katakan Allah akan bertindak. Saya ingat sebuah lagu saudaraku yang dinyanyikan oleh seorang penginjil hebat. Ya, dia tidak punya background pendeta, tetapi Allah memakai dengan berbagai mujizat. Dia punya lagu itu tuh cuman judulnya percaya. Percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Dia seorang penginjil yang bernama Smith Wigglesworth. Percaya saja, percaya saja,
semua pasti jadi. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh membekali kami. Kuatkan dan teguhkan kami untuk tetap yakin percaya pada firman-Mu. Kuatkan dan teguh kami untuk kami dapat mempraktekannya, melakukannya di hidup kami. Kami tidak tahu ke depan seperti apa, tapi biar kami tetap tahu dan percaya bahwa kami punya Allah yang ajaib. Yesus Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Yesus yang tetap menjadi penolong, tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan firman-Mu berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Biarlah kami boleh terima ini firman dengan penuh keyakinan. Karena firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah hanya Engkau yang kami tinggikan dan muliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hamba berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus, dalam segala hal Engkau Tuhan yang baik, Engkau Allah yang baik. Seperti firman Tuhan katakan, Engkau mengendaki kami mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya pada masa panen, tetapi juga masa gagal panen sekalipun, kami tetap mengucap syukur. Engkau tetap Tuhan yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa sepakat, sehati, sepikir. Kami bersyukur menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kami bersyukur kami ada di tanah air ini ya Tuhan. Kami percaya seperti firman Tuhan katakan, apa yang terjadi saat ini, apa yang dihadapi oleh bangsa kami saat ini, sama seperti firman-Mu, tidak melebihi kemampuan bangsa kami untuk menanggungnya. Kami percaya padang gurun pasti bertepi. Kami percaya setiap situasi ini akan berakhir. Dan saat ini kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang telah memilih mereka. Engkau sendiri yang telah mengurapi mereka. Bukan tanpa tujuan, tapi Engkau memiliki tujuan. Engkau tahu kapasitas para pemimpin kami, oleh sebab itu Engkau memilih mereka. Biarlah hikmat dari Tuhan yang memimpin setiap program yang ada, setiap rancangan yang ada untuk menghadapi situasi ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan di balik semuanya. Oleh sebab itu kami percaya apa yang mereka kerjakan berasal dari Tuhan. Dan apa yang mereka kerjakan mendatangkan kebaikan seperti Engkau mengendaki demikian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk lembaga Kristen yang ada semuanya ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai garam dan terang, kami menyadari fungsi kami dan kami harus berfungsi sebagaimana kami berfungsi. Ketika kami menyatakan kemuliaan Tuhan, ketika kami melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan, kami tidak menjadi dingin, kasih kami tidak menjadi dingin. Biarlah Tuhan Yesus kami berdoa saat ini Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin gereja yang ada. Biarlah Tuhan baik di kota besar sampai pelosok sekalipun yang tidak terjamah oleh media sosial. Engkau Tuhan yang memampukan mereka. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, hamba-hambamu, para gembala, misionaris, penginjil, siapapun itu Tuhan yang melayani Tuhan. Engkau mampukan mereka, Roh Kudus yang memenuhi mereka. Engkau berikan urapan baru, berikan kekuatan luar biasa. Dimanapun mereka berada, mereka memberitakan firman Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk para medis dan orang-orang yang ada di garda terdepan Tuhan dalam situasi ini, masa pandemik COVID-19 ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menguatkan mereka. Mereka manusia biasa sama seperti kami. Mereka manusia biasa sama seperti kami.
Kami tahu keterbatasan mereka Tuhan, dan terlebih Engkau tahu kemampuan mereka. Biarlah Tuhan Yesus mereka mengerjakan tidak hanya dengan kekuatan sendiri, tapi biarlah Tuhan Yesus Engkau juga memberikan damai sejahtera bagi mereka untuk mengerjakannya. Kau memberkati keluarga mereka, Kau melindungi mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan dari Tuhan. Sampai masa situasi ini Tuhan berakhir, mereka Tuhan juga boleh memuliakan nama Tuhan pada akhirnya. Kau juga berkati Tuhan untuk orang-orang pada saat ini yang dalam proses kesembuhan, yang dirawat di rumah sakit, dimanapun mereka berada, baik itu di rumah sakit maupun yang isolasi pribadi ya Tuhan. Kau berikan damai sejahtera bagi mereka semua, Kau berikan harapan bagi mereka semua. Biarlah Tuhan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, dan ketika masa ini berlalu kami boleh melihat banyak kesaksian-kesaksian, banyak kalimat-kalimat di mana mereka menyatakan kemuliaan nama Tuhan dan menyebut Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati. Saat kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Bethel Tabernacle House of Miracle. Mungkin kami bukan kawanan yang besar ya Tuhan. Seperti firman Tuhan telah kami dengar, api yang berkobar tidak menghanguskan kami. Api yang berkobar memurnikan kami. Karena kami tahu siapa kami. Kami emas. Oleh karena itu ketika api membakar, itu memurnikan kami, tidak menghanguskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan, mungkin saat Tuhan ada sebagian orang tidak hanya di gereja ini Tuhan. Mereka sulit untuk menerima firman Tuhan yang diberitakan, walaupun ada Alkitab masing-masing pribadi. Tapi biarlah Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kami, hingga kami Tuhan tidak mengalami kekeringan, tapi kami juga beroleh damai sejahtera. Karena Tuhan sendiri yang melawat kami, Tuhan sendiri yang memelihara kehidupan kami. Bukan hanya Tuhan tentang kerohanian kami, Tuhan Yesus, tentang roh kami, tapi Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang memelihara kehidupan kami. Apa yang harus kami makan, minum, dan pakai. Seperti firman-Mu katakan, Engkau yang memelihara burung-burung di udara, yang tidak menanam, tidak menuai, Engkau memelihara mereka. Apalagi kami Tuhan lebih berharga. Kami tahu Tuhan, bahkan rambut di kepala kami pun terhitung oleh Engkau. Tidak satu pun terjadi tanpa kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada akhirnya. Bangsa Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. GPT Home untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami berfungsi sebagaimana kami berfungsi. Dimanapun kami berada kami menjadi berkat. Dimanapun kami berada kami tetap survive. Karena kami tahu kepada siapa kami berlindung. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berita yang tidak... doa yang tidak sempurna yang Tuhan kami peralaskan dalam doa yang Kau ajarkan yang begitu sempurna. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan akhirnya mari bersama kita arahkan segenap hati, pikiran, dan hidup kita kepada Tuhan Allah sumber segala berkat. Daripadanya lah berkat itu mengalir untuk kita sekalian. Oleh karenanya dengan iman terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta, kasih, dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta persekutuan, penghiburan, penyertaan, perlindungan, pembelaan daripada Allah Roh Kudus menjadi kelengkapan berkat sempurna bagi kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput gerejanya, bahkan berkatnya berlangsung hingga kekal selama-lamanya. Sambut dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Tuhanku.
Shalom, Tuhan memberkati.